kita mau merayakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudaraku ya. Jadi tidak nunggu tanggal 25. Saya lihat dekor-dekor sudah mulai dibuat ya. Ini atau ada lagi nanti? Sedikit-sedikit ya, tidak tahu nanti ya. Ini kreativitasnya anak-anak muda ya, muncul ide apa dibuat ya. Nanti kalau waktu Natal 25 ya, nanti mungkin itu rekamannya di belakang jadi kelihatan semua nanti ya. Yang di depan sini ya, nanti juga ada persembahan dance ya, menari untuk Tuhan ya. Mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Nanti katanya Mbak Rere juga mempersembahkan puisi ya untuk Tuhan ya. Puji Tuhan. Karena kemarin sudah tanya tema kepada saya. Oke, kita akan lanjutkan apa yang sudah saya ajarkan ya. Terutama untuk bulan Desember ini ya, kita mau merayakan ya Yesus Kristus ya, kedatangannya ke dunia menjadi manusia. Ya, kata-kata itu sebenarnya bersayap maknanya ya. Ada maksudnya menjadi manusia, datang sebagai manusia. Berarti sebelum datang ke dunia menjadi manusia, sebelum datang ke dunia sebagai manusia, siapakah Kristus itu? Gitu ya, tadi kita udah nyanyi ya, Allah yang turun ke dunia, ya, Allah yang menjadi manusia. Nah, kita akan belajar hari ini, ya, seperti kalau minggu lalu ya, tema yang saya sampaikan adalah Allah Tritunggal, ya, dan karya keselamatannya, ya, karena Kristus ini adalah firman-Nya Allah ya Saudara. Firman-Nya Allah itu juga Allah, makanya Allah jadi manusia itu maksudnya firman Allah yang jadi manusia, sama saja ya, karena firman Allah itu adalah Allah. Hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya bagikan minggu lalu ya, di mana saya menjelaskan khususnya dari ajaran Rasul Petrus ya. Surat Petrus itu berbicara ajarannya Rasul Petrus, di mana alasan saya yang terutama saya sudah sampaikan kepada Anda ya, karena kekristenan dituduh ajarannya sudah tidak murni, ajarannya adalah ajarannya Paulus gitu. Saya sudah jelaskan minggu lalu ya, karena memang Paulus itu yang menulis surat yang paling banyak ya, 2/3 surat perjanjian baru itu tulisannya Paulus gitu ya. Sehingga seolah-olah dituduhkan ya, terutama ajaran Tritunggal, ajaran keselamatan oleh anugerah. Ya, lah nanti saya akan tunjukkan, kita akan belajar ya dari surat Petrus, ajaran Rasul Petrus, bahwa ternyata tidak seperti itu. Ajaran kekristenan itu ajarannya Tuhan Yesus Kristus sendiri, saudaraku. Amin. Dan Yesus sendiri adalah firman yang jadi manusia, sehingga itu ajaran dari Allah ya, firman Allah yang jadi manusia itu firman-Nya Allah. Makanya saya sudah seringkali mengatakan kalau Yesus itu beda dengan nabi biasa. Kalau para nabi itu selalu berkata begini kalau mereka berbicara atas nama Allah. Ya, demikianlah firman Tuhan. Nah, itu yang pertama. Firman Tuhan datang kepadaku. Jadi bukan firman-nya mereka. Itu firman-nya siapa? Firman-nya Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, itu bukan firmanku. Itu firman-nya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ini bukan firmanku, firman-nya Tuhan. Tapi Yesus saudara cari. Ya, yang menceritakan kehidupan Yesus, menceritakan perkataan-perkataan Yesus dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak pernah satu kali pun Yesus berkata seperti itu. Yesus selalu berkata, apa saudaraku? Bahasa Yunaninya itu ego eimi. Aku, ego itu aku. Ya, aku berkata kepada kamu. Ya, aku berkata kepada kamu. Gitu ya. Ego eimi. Ya, toh. Saudaraku luar biasa, ya. Aku adalah, itu sebenarnya terjemahnya situ, tapi itu ada lanjutannya kan. Demikianlah aku berkata kepadamu, itu seperti Allah sendiri yang ngomong. Jadi kalau para nabi itu terima firman, nabinya Allah ngomong gini, aku berfirman. Wah, Yesus seolah-olah seperti itu ya, ego eimi, ya. Kemudian dari situlah kita bisa mengerti bahwa Yesus berbeda dari nabi biasa. Dan kita juga akan belajar bukan hanya itu saja, banyak hal-hal yang kita bisa lihat nanti ya. Bagaimana Yesus itu bukan sekedar nabi biasa. Dari cara menyampaikan firman, karena dia adalah firman itu sendiri. Amin saudaraku. Dia adalah firman Allah, makanya tidak perlu ngomong firman Allah berkata seperti ini, firman Allah datang kepadaku. Demikianlah firman Allah, tidak pernah. Aku berkata kepadamu. Inilah firmanku. Ya, barang siapa mendengar perkataanku, Yesus ngomong gitu saudaraku ya. Tidak ada nabi begitu. Kalau kamu dengar perkataan kamu akan hidup. Tidak ada, ya. Karena Yesus adalah firman itu sendiri dan menjadi manusia.
ya, dan tinggal di tengah-tengah kita. Kita nanti akan lihat Rasul Petrus pun juga ngajar begitu. Ya, itu bukan, kalau itu Yohanes, ya, Rasul Yohanes itu menjelaskan itu. Rasul Petrus pun juga ngajarkan itu. Jadi saya mau jelaskan maksudnya ajaran kekristenan itu adalah ajaran dari Allah yang datang di dalam Kristus. Maaf kalau mungkin agama lain itu firman itu jadi buku misalnya gitu ya. Ya, atau jadi buku. Kalau Kristen itu enggak. Firman itu jadi apa? Manusia. Berbicara, bertindak, bersikap itu jadi kelihatan. Oh, Allah itu sedang bicara itu seperti ini. Bukan cuma yang difirmankan Yesus, yang dikerjakan Yesus, yang dilakukan Yesus itu adalah perkataan Allah, menjelaskan tentang Allah, saudaraku, waktu jadi manusia, ya. Dan pada waktu menjadi manusia di dalam diri Yesus, Kristus tadi, ya, Yesus itu hidup bersama para rasul. Nah, kira-kira begitu. Sebenarnya bukan hanya para rasul ya, ada 70 murid. Ada 120 murid, bahkan itu ada 5.000 orang yang sering ikuti Yesus, walaupun itu imannya masih rea-reo ya, bahasa Mojokertonya itu ya, masih belum stabil imannya ya. Terbukti pas Yohanes pasal 6 mereka meninggalkan Yesus ya, karena mereka minta, itu kan ada mujizat, 5 roti, 2 ikan menjadi untuk 5.000. Setelah minta lagi nggak dikasih, pergi. Itu gambaran orang Kristen yang zaman sekarang yang hanya cari berkat saja, yang hanya cari kampung tengah saja ya, minta berkat-berkat saja, minta kebutuhan jasmani lahiriah. Ya, makanya Yesus ngomong, ya, janganlah mencari makanan yang dapat binasa, tapi carilah makanan sampai pada hidup yang kekal. Mereka nggak ngerti ya, karena mereka hanya cari yang penting aku ikut Yesus dapat berkat, yang penting ikut Yesus, waduh, lapar Tuhan sediakan makan gitu. Mereka ikut terus. Tapi waktu Yesus berkata ya, bahwa enggak seperti itu ya, kamu mengikut aku bukan karena kamu percaya mendengar perkataanku, tetapi karena kamu makan roti dan kamu kenyang. Gitu. Ya, makanya janganlah kita menjadi Kristen yang seperti 5.000 orang yang akhirnya mungkin ya, perkiraan saya ikut berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Ya, kecewa. Ya, dulu ikut Yesus, akhirnya kecewa, menghujat Tuhan Yesus, jangan sampai. Ya, puji Tuhan, mari makanya belajar sungguh-sungguh mengenal Yesus. Dan para rasul yang hidup bersama Yesus, mereka mendengar perkataan Yesus, mereka melihat bagaimana hidupnya Yesus yang mempresentasikan, yang menjelaskan, yang bagaimana Allah itu. Dan akhirnya para rasul mengajarkan apa yang Yesus ajarkan, mengajarkan apa yang menjadi kehidupan Tuhan Yesus yang mereka lihat. Nah, kita akan baca sama-sama ya. Minggu lalu saudaraku ya, kita baca dari 1 Petrus pasal 1 ya. Karena kita minggu lalu belajar atau membaca satu pasal ya, dari ayat 1 sampai berapa itu? Satu pasal ya, sampai 25 ya, luar biasa kita kemarin minggu lalu ya, baca satu pasal 25 ayat, dan saya menjelaskan berhenti sampai ayat 7 ya, karena rencana saya hanya sepintas saja ya, tapi memang karena pengantar rencana saya, karena nanti baru minggu-minggu berikutnya saya akan perjelas. Tapi ternyata ya sangat dalam banget ya, sehingga mau enggak mau kita harus perdalam, agak berhenti sedikit, terutama di ayat kedua ya, minggu lalu ya, dan ayat ketiga itu baru ayat di awal salam pembuka aja kita sudah melihat ya tuh ajaran yang sudah kita terima sampai hari ini, yaitu tentang Tritunggal ya. Saya ulangi sedikit ya, minggu lalu ayat kedua itu kan di situ dinyatakan yaitu, dan nanti setelah Allah Tritunggal ini dijelaskan, ternyata karya keselamatan juga terjelaskan gitu loh saudara. Jadi kalau kita teliti ya, sebenarnya baca Alkitab, keseluruhan Alkitab, Kejadian sampai Wahyu itu sebenarnya berisi tentang apa? Tentang Allah, ya, menjelaskan tentang Allah dan karya keselamatan, pewahyuan tentang diri Allah dan karyanya gitu loh saudara, terutama keselamatan. Ada karya penciptaan, Yesus karya banyak, Allah berkarya. Maka Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini gitu ya. Sabat itu berhenti dari penciptaan, saudaraku, kira-kira begitu. Tapi bukan berarti Allah terus berhenti duduk-duduk, bahasa Jawa tenguk-tenguk gitu ya. Itu pikiran yang salah ya. Allahku bekerja sampai hari ini, Yesus berkata ya. Bekerja untuk apa? Menyelamatkan, memanggil. Nanti kita akan belajar mungkin kalau enggak minggu depan, minggu lagi ya, bagaimana Bapa itu, saudaraku. Oh, luar biasa, saudara. Rasul Petrus. Jadi saya khusus mengajak Anda mendalami surat Petrus itu aja udah luar biasa.
Apalagi kalau nanti surat Yohanes, Petrus, Yakobus, wah itu ajaran para rasul ya. Luar biasa bagaimana mereka, apa yang mereka terima, mereka alami sendiri, mereka dengar sendiri dari Yesus, mereka alami bersama Yesus yang diajarkan Yesus, kehidupan Yesus diajarkan kepada kita. Hari ini itu luar biasa banget ya. Dari ayat 2 ini sudah kelihatan Tritunggal, saudaraku. Makanya ajaran Tritunggal bukan ajarannya siapa tadi? Rasul Paulus. Tidak, ya. Itu ajarannya Tuhan Yesus, nanti saya juga tunjukkan ya. Kalau Yesus kan jelas ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus sudah ngomong kan, ya, jelas Yesus ngomong berarti ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kalau sudah teliti itu baca nama itu, kalau sudah belajar bahasa Yunani, seperti bahasa Inggris ya, kalau nama itu di terjemahan King James bahasa Inggris juga kelihatan ya. Nama itu kalau tunggal, my name, ya, nama saya itu name enggak pakai S ya. Tapi kalau your names, nama-namamu, name pakai S itu banyak. Bahasa Yunani itu juga gitu, onoma itu satu. Jadi baptiskanlah mereka onoma dalam nama. Tapi kalau banyak onomati gitu ya. Ya seperti karisma, karisma itu karunia, karismata itu karunia yang bermakna jamak. Lah waktu Yesus berkata baptiskanlah mereka dalam nama, sebetulnya kalau diterjemahkan lebih tepat, baptiskanlah mereka dalam satu nama. Gitu ya. Onoma, bukan onomati. Baptiskanlah mereka dalam satu nama, tapi yang disebut tiga, yaitu apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus loh. Tiga, tapi kok satu nama, kok enggak jamak gitu loh. Nah inilah menunjukkan misteri dari Tritunggal. Tiga, tapi satu. Ya nanti Rasul Petrus juga, ya. Tapi saya hari ini tidak belajar tentang ngajarkan tentang Tritunggal ya. Kita akan melanjutkan minggu lalu ya, di mana kita belajar tentang Allah Tritunggal dan karya keselamatannya. Tetapi secara pengantar, saudaraku ya, kalau terlalu mendalam tidak cukup waktunya. Karena kita harus bicara dua bahasan, ini dua topik, tidak mungkin. Satu topik aja nggak mungkin selesai dalam satu bahasan ya, makanya pengantar ya, secara singkat gitu ya. Di sini kita bisa lihat ayat kedua dari salam pembukaan. Jadi kalau buat surat itu para rasul biasanya ada salam pembuka. Saudara mesti lihat. Ayat 1 itu biasanya salam pembuka. Nanti terakhir salam penutup. Biasa surat kan begitu ya saudara ya, kepada jemaat waktu itu. Dalam salam pembukanya itu di ayat kedua di situ dikatakan yaitu ya jemaat yang menjadi tujuan surat ini diberitakan, yaitu kepada kamu ya orang-orang yang telah ya jemaat yang tersebar di mana Kapadokia, mana Galatia segala macam ya. Disebutkan oleh Rasul Petrus itu, baca sama-sama ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan apa? Pertama, rencana Allah Bapa kita, disebut Allah Bapa. Yang dikuduskan oleh siapa? Roh, pribadi kedua disebutkan. Supaya taat kepada siapa? Yesus Kristus. Dan menerima percikan darahnya. Lihat 3 pribadi disebut. Baru salam pembukaan. Kalau Yesus nabi biasa, kenapa orang disuruh taat? Pernah ada orang taatlah kepada Musa, ada. Taatlah kepada Nabi Yeskiel, enggak ada. Musa ngomong taatlah kepada Allah. Ya, tapi ini firman ngomong taat kepada Yesus supaya menerima percikan darahnya. Orang yang percaya taat kepada Kristus akan menerima pengampunan dosa, penebusan dosa. Amin saudaraku. Kalau nabi biasa enggak ada. Kalau kamu percaya kepada aku, kamu diampuni dosanya loh. Kalau kamu taat kepada nabi siapapun, saudara boleh sebut, akan diampuni dosa, enggak ada. Makanya ini pribadi Yesus Kristus ini disebutkan di sini ya sebagai kesatuan dari Tritunggal. Ini kelihatan ya. Dan dari sini pun bisa dilihat ada karya keselamatannya, ya toh. Allah Bapa yang merencanakan, ya toh. Bapa yang merencanakan. Saya di carousel offline kemarin ya, karena online enggak ada yang ikut, terus offline aja sama anak Anglo. Wah, sharing. Sudah bahas ini ya, enggak jadi bahas, mereka tanya. Ini kan dari prognosin ya, bahasa Yunaninya itu gnosin itu pengetahuan. Jadi rencana Allah itu pengetahuan Allah sebelumnya gitu ya. Allah sudah tahu, orang Jawa bilang ngerti sadurunge winara, bahasa Jawa itu ya, ngerti sebelumnya. Allah sudah merencanakan sebelumnya tentang keselamatan itu. Ya. Jadi keselamatan ini bukan, saya sudah jelaskan kenapa Adam itu, Tuhan tahu enggak Adam itu apa namanya, pasti akan nanti makan buah.
Tahu enggak Allah, saudaraku? Adam akan jatuh dosa. Tapi kenapa? Oh ya sudah Kersel. Tapi kenapa kok Tuhan tetap biarkan gitu seolah-olah? Itu panjang nanti. Makanya salahnya enggak ikut Kersel ya. Enggak bisa jelasin panjang nanti ya. Itu ada jawab ini karena ada prognosinnya Allah. Prognoskonya Allah, pengetahuan yang kekal dari Allah. Allah sudah merencanakan semua, nanti kita akan lihat hari ini nanti temanya itu sebenarnya sama sih temanya ya, tapi judulnya biar kelihatan beda ya. Nanti masa Allah Tritunggal dan karya keselamatannya part 2 gitu ya, bagian 2 enggak enak. Ini nanti gini, temanya sama, mungkin judul itu bisa berbeda tapi isinya sama. Jadi gini, mengenal Allah dan rencananya. Ya toh? Sama juga kan, mengenal Allah dan apa saudaraku? Rencananya ya. Di dalam Kristus nanti ada tambahannya gitu ya. Karena rencana Allah ini dikerjakan oleh Kristus. Jadi Allah itu sudah mikir sebelumnya, sudah tahu sebelumnya orang-orang yang akan diselamatkan, kira-kira gitu. Kalau mau tanya di Kersel aja, panjang jelasin ini ya. Udah tahu, engkau nanti jadi apa, engkau nanti seperti apa, itu tahu. Kalau enggak tahu bukan Allah namanya, Allah tidak maha tahu kali itu. Tapi Allah tidak menakdirkan, ini beda ya, nanti Allah menakdirkan kamu gini, enggak. Itu pilihan Anda sendiri, itu perbuatan Anda sendiri seperti Adam diberi kehendak bebas, manusia itu diciptakan serupa dengan gambarnya Allah. Makanya seperti Allah kalau bahasa sederhananya, memiliki kemampuan untuk memilih gitu loh. Ya, bukan robot gitu loh saudaraku ya. Makanya Allah itu tidak membuat Anda seperti robot. Anda bebas milih. Tapi Anda akan bertanggung jawab dengan setiap pilihan Anda, saudaraku. Dan Allah sudah tahu sebelumnya gitu loh. Ya, makanya istilahnya yaitu orang-orang yang dipilih. Engkau ini orang-orang yang sudah dikenal Allah, diketahui Allah. Sudah direncanakan Allah, makanya istilahnya juga direncanakan Allah sebelumnya. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Wah, ini Roh ini yang menguduskan. Minggu lalu sudah saya jelaskan kan bahasa Yunaninya kudus itu hagios ya. Di sini hagiosmo kata kerjanya, menguduskan. Ya, yang dikuduskan oleh Roh ya. Hagios atau kudus itu artinya dipisahkan. Ya. Saudara tahu enggak arti kudus itu sebetulnya kalau ya sedikit mau enggak mau harus jelasin ini ya. Itu murni yang pertama. Apa saudaraku? Murni, suci, murni. Tidak ada campuran sama sekali. Bagaimana sesuatu itu bisa murni, bisa suci, bisa bersih tanpa ada campuran? Perlu pembersihan. Dan bagaimana cara membersihkan? Ini digambarkan seperti emas nanti di ayat 7 enggak salah. Itu seperti emas yang diuji oleh api. Jadi kesucian itu, kekudusan itu digambarkan. Dan saudara kalau teliti baca Alkitab, ya kalau ini di Yakobus nih, Yohanes apa Yakobus? Allah itu api yang menghanguskan gitu. Jadi Allah itu api yang menghanguskan, saudara. Tapi api itu kalau bagi rumput kering, bagi jerami bisa membahayakan. Tapi kalau api itu bagi emas itu ketika kena api, kebakar dengan api, emas itu menjadi apa, saudaraku? Murni. Menjadi mahal, lebih bernilai, yang lebih tinggi kualitasnya gitu loh saudaraku. Makanya Allah itu tergantung Anda, makanya Anda ini nanti waktu dibangun, makanya setiap dasarnya Kristus, ada firman Tuhan, nanti kamu dibangun, entah kamu membangun dirimu sendiri itu dengan emas, perak, saya pernah khotbah Tuhan, batu permata, kayu kering, rumput kering, dan jerami. Nanti suatu kali kelak, bangunan hidupmu ini akan kelihatan. Ya, karena api. Makanya sebetulnya Allah itu bagi kayu dan rumput membahayakan. Oh, terbakar saudaraku ya. Tapi bagi emas, bagi perak itu justru akan membersihkan kehidupannya. Dan itulah arti kekudusan. Dibersihkan dari kotoran-kotoran. Emas, perak ketika ditemukan sebagai logam, itu banyak campurannya, saudaraku. Emas saja ya, enggak murni, ada logam-logam yang lain gitu loh. Dan untuk membersihkan itu enggak bisa dengan air. Untuk membersihkan itu enggak bisa dengan rinso. Digosok enggak bisa, harus dengan api. Ketika dibakar
campuran-campuran, kotoran-kotoran apa yang tidak murni dari yang mengikuti emas tadi akhirnya enggak kuat. Hanya emas yang kuat diuji dengan api, yang lain enggak kuat. Makanya akhirnya jadi murni, emas murni. Nah, sering pernah dengar kan istilahnya emas bagaikan emas yang murni. Ya, emas yang murni mahal harganya. Emas itu kan ada karatnya ya, bukan karatan loh ya saudara. Yang paling tinggi kan 24 karat, 23. Saya waktu nikah 23 ya, minta 24 enggak bisa Pak, terlalu lembek nanti gitu ya. 23, 22. Paling rendah berapa? 18 ya, ada gitu. Itu kenapa karatnya lebih turun? Itu harganya lebih murah karena itu enggak emas asli. Ada campurannya gitu loh. Emas yang murni sudah enggak ada campurannya. Makanya kenapa arti kekudusan itu dimurnikan? Ya supaya ngerti, minggu lalu saya jelaskan mungkin kayaknya kurang jelas. Kok apa hubungannya dikuduskan dengan dipisahkan? Oh, ya ini saudaraku, supaya murni harus dipisahkan. Ya toh, harus dibakar dengan apinya Allah, api kekudusan Allah supaya bersih. Makanya Roh Kudus itu juga waktu para rasul pencurahan Roh Kudus tampak seperti apa Roh Kudus itu saudaraku? Lidah api kan, api. Wah, itu pengudusan itu saudaraku. Jadi ketika api Allah datang saudaraku dalam hidupmu, ya rohnya ini dikirim. Jadi Allah itu ketika menguduskan kita itu mengirim rohnya. Ya, sebetulnya Tritunggal itu kalau dibuat sederhana itu gampang kok. Dibuat satu kalimat itu bisa. Apa sih Allah Tritunggal itu? Allah Tritunggal itu adalah satu Allah, yaitu Bapa yang memiliki roh dan firman di dalam dirinya sudah. Itu Allah Bapa yang memiliki roh dan firman, itulah Allah Tritunggal. Allah yang satu itu. Ya, rohnya ketika keluar itu disebut Roh Kudus. Amin saudaraku. Firman Allah itu ketika keluar jadi firman Allah dan ketika jadi manusia menjadi anak Allah disebut Yesus Kristus. Itu aja. Ya di dalam diri Allah firman-Nya dan rohnya. Seperti kita ya, di dalam diri kita ada roh kita. Ada firman, ada logos, ada perkataan, ada logikos kita. Ya, tapi kita kan terbatas sebagai manusia, tidak seperti Allah yang bisa mengekspresikan dengan sempurna ya keberadaan diri. Jadi Allah Tritunggal itu bukan menjelaskan Allah Tritunggal itu bukan berbicara tentang berapa Allah. Ada berapa Allah tidak, tapi menjelaskan bagaimana Allah itu. Allah Tritunggal itu adalah misteri yang menjelaskan tentang hubungan antara Allah dengan rohnya dan firman-Nya, ya kira-kira gitu ya. Nanti lanjutkan lah. Di sinilah rohnya itu menguduskan, roh yang keluar dari Allah menguduskan pada setiap umatnya, gitu loh. Kemarin sempat ditanyain apa bedanya Allah itu roh sama roh Allah, gitu loh. Allah itu roh itu adalah menunjukkan kepada wujud daripada Allah. Allah itu wujudnya roh, bukan fisik. Roh itu tidak kelihatan. Tetapi waktu disebut roh Allah itu adalah Allah yang roh tadi datang dalam kehidupan manusia satu persatu. Jadi makanya minggu lalu dah saya tunjukkan ayatnya kan, nggak usah jauh-jauh di Petrus saja, 1 Petrus 4 ayat 14 itu. Roh ketika kamu dinista di dalam nama Kristus ya, jangan kamu malu. Tapi kamu ada kasih karunia Allah karena roh Allah ada padamu. Jadi roh Allah itu ada pada orang-orang yang percaya Yesus kira-kira gitu ya. Oke. Jadi roh ini menguduskan orang-orang sudah direncanakan Allah ini. Supaya taat. Wah, dibawa taat. Makanya 1 Korintus ngomong begini. Ayat ini juga menjelaskan ayat yang ditulis Paulus ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengaku. Dengar baik-baik. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Jika bukan oleh Roh Kudus. Tidak bisa. Makanya ini rencana Allah sudah. Anda bisa percaya Yesus. Yesus sendiri berkata, bukan kamu yang milih aku. Tetapi sesungguhnya Yesus ngomong apa? Aku yang milih kamu. Ini saudara. Allah sudah milih. Allah ngirim rohnya untuk menguduskan. Memisahkan Anda dari ya gelap. Dibawa kepada terang. Nanti ya di Petrus juga nih. Itu ayatnya 1 Petrus 2:9. Nanti khotbah ini pengantarnya dulu. Jadi supaya taat pada Yesus. Supaya kenal Yesus. Dan akhirnya menerima percikan darah. Darahnya siapa ini? Darahnya Yesus. Gitu loh. Mengampuni dosa kita.
Ya, kalau Roh Kudus itu mencurahkan rohnya, Yesus mencurahkan darahnya. Itu nantilah karya Allah. Itu ya, Tritunggal disebut dan karya keselamatannya pun dijelaskan. Ayat 3 pun minggu lalu sudah dijelaskan juga. Ya, ayat 3 di mana terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Allah dan Bapa di sorga, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa, saudaraku? Kebangkitan Yesus Kristus dan orang mati. Jadi saya tekankan sekali lagi ya, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, mencurahkan darahnya, itu untuk apa, saudaraku? Menebus dosa kita. Ya, sambil baca ini supaya menghemat waktu, itu penjelasannya, karena saya akan komitmen cuma baca surat Petrus saja ya, supaya jelas bahwa ini ajaran Rasul Petrus, tidak kemana-mana nanti. Cuman perbandingan sedikit-sedikit. Supaya saudara tahu bahwa kekristenan bukan ajaran milik perorangan, bukan rekayasa manusia, ini ajaran dari sorga. Ajaran yang diterima oleh para rasul dari Yesus Kristus, firman yang jadi manusia. Amin, saudaraku. Sehingga sama gitu ya. Kita akan lihat dari surat Petrus ini pengampunan dosa. Ini sering kita nyanyi ya, ayat yang lompat ke ayat yang ke 18. Ya. 18 dan 19. Jadi pencurahan darah Yesus, percikan darah Yesus itu, kenapa saya gini, karena maaf ya, saya tidak mau seperti agama yang lain ya, beberapa yang kalau ngajarkan cuman main klaim, tahu klaim. Saudara hati-hati loh, orang Kristen saudara juga kalau dengar apapun ya, tahu klaim, main apa? Klaim itu main deklarasi aja, main omong saja, klaim saja, tetapi tidak ada buktinya. Bahkan dasar ayatnya enggak ada. Ya kapan tuh kan ngomong, ada jin, kafir di dalam salib gitu. Coba ayatnya pengen tunjukkan. Ayat yang ngomong seperti itu, enggak usah kalau di kitab kita kan jelas enggak ada. Di kitabnya mereka, tunjukkan kepada, enggak ada. Itu yang disebut main klaim. Cuman klaim saja menurut pikirannya dan percaya aja yang ngrungono iya gitu. Kalau kita ada ayatnya, percikan darah Yesus itu kenapa kok saya katakan itu mengampuni dosa, ayatnya ada. Bahkan di Petrus, enggak usah jauh-jauh, makanya kenapa minggu lalu saya ngomong kalau membaca, kalau bisa satu pasal. Kalau perlu satu surat gitu. Supaya dapat gambaran yang utuh. Kalau enggak kuat satu perikop aja lah. Ya toh. Nah, ini satu perikop tadi cuma salam pembuka pasal ayat 1 dan 2. Wah, ya terlalu pelit ya. Baca yang satu pasal. Coba ayat 18 ini. Jadi saya enggak main klaim bahwa percikan darah Yesus itu mengampuni dosa. Ini penjelasannya di ayat 18. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu. Ini lagu yang sering kita nyanyikan ya. Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ya, mulai dari Adam sampai sekarang ini. Itu bukan dengan barang yang fana kita ditebusnya. Bukan pula dengan emas, perak dan emas. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan emas, perak. Kau menebus dosa. Tetapi dengan darah, ayat 19. Melainkan apa saudaraku? Dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Yaitu siapa? Darahnya Kristus. Jadi yang menebus dosa kita ini darahnya Yesus. Yang sama seperti, nah ini saudaraku, garis bawah ini. Darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Untuk menjelaskan ini aja dalam banget. Saudara. Kenapa ada kata-kata darah yang Kristus itu, darah yang mahal. Ya toh? Dan darah yang mahal ini sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Orang Israel, saudaraku, ini ketentuan hukum Taurat untuk mendapatkan pengampunan dosa. Mereka itu harus mempersembahkan persembahan binatang, terutama domba. Saudaraku, ya, satu orang, satu domba. Kalau berbuat dosa, mempersembahkan satu domba. Tapi hukum Paskah lumayan, saudaraku. Satu domba untuk satu keluarga pada waktu merayakan Paskah. Itu paling banter itu, saudaraku ya. Untuk satu bangsa, itu pernah 1 tahun sekali, itu namanya korban keselamatan, itu lembu sapi, saudaraku. Satu bangsa.
Tapi Yesus Kristus ini, saudaraku, darahnya ini, kenapa disebut mahal? Karena untuk seluruh dunia. Ya, luar biasa, makanya darah yang mahal. Ya, saya tidak bahas itu nanti lain kali ya, karena agak dalam. Tapi intinya kematian Yesus Kristus itu menebus dosa. Percikan darahnya menebus dosa manusia. Terutama kita yang diselamatkan untuk menjadi umatnya. Ayat ketiga kita kembali tadi. Tetapi kebangkitan Yesus adalah untuk apa, saudaraku? Ayat ketiga. Melahirkan kita kembali. Saya garis bawahi. Ingat baik-baik, saudara harus ngerti ini. Kematian Yesus di kayu salib menebus dosa Anda. Membayar dosa Anda. Tetapi kebangkitan Yesus dari kematian, itu apa, saudaraku? Melahirkan kembali. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, maksudnya Allah Bapa di sorga, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Minggu lalu sempat saya tanya, ini kita ulangi sedikit. Minggu lalu sempat saya tanya, siapa yang melahirkan kita kembali kalau gitu? Dari ayat ini, saudaraku, siapa yang melahirkan kita, manusia, umatnya, lahir kembali pada suatu hidup yang baru, hidup penuh pengharapan. Siapa yang melahirkan kita? Yesus benar, Allah juga benar, dua-duanya benar. Kalau disimpulkan, yang benar mana? Kok dua-duanya benar? Itu sama seperti gini, siapa yang mengampuni dosa kita? Allah apa Yesus Kristus? Tidak apa-apa, biar ngerti ya. Apa seperti? Sama lah ya, tapi coba ya ngomong sama gitu kan agak pinter dikit, apa dibuat satu kalimat gitu loh. Allah, iya, ini nyamplui terus. Allah melalui Yesus. Jadi, coba dengar baik-baik. Yang mengampuni dosa manusia, itu adalah Allah. Tapi bagaimana caranya Allah mengampuni? Dengan menyediakan korban bagi pengampunan dosa, penebusan dosa, yaitu melalui Yesus. Makanya Allah mengampuni dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus. Makanya maaf ya, kalau agama apapun ngomong, saya diampuni Allah, diampuni. Dengan apa Allah mengampuni kamu? Cuman ngomong saja, ya dosamu diampuni. Kalau Kristen kita jelas. Aku diampuni dosanya, gimana dosamu diampuni? Allah menyediakan korban dosa untuk penebusan dosa melalui Yesus Kristus, jelas kita. Ada tindakan nyata untuk pengampunan dosa itu. Ya, enggak cuma ngomong doang. Yang kedua ini, ayat ketiga tadi, bagaimana Allah melahirkan manusia kita kembali menjadi baru. Dengan cara gimana, saudaraku? Membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Jadi Allah melahirkan kita kembali. Saudara dan saya dilahirkan kembali melalui kebangkitan Kristus dari kematian. Itu yang kita belajar minggu lalu kan ya. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, ya toh, lanjutannya itu. Terus ayat 4 sampai ayat 6 kemarin ya, untuk menerima, jadi kita dilahirkan kembali untuk menerima suatu hidup yang baru, hidup yang di kata 4 ya, yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, kalau istilah sederhananya hidup yang kekal. Katakan hidup yang kekal. 1, 2, 3. Tersimpan di mana? Di sorga. Di sorga kan tempat yang kekal. Tersimpan di sorga bagi kamu. Ya, jadi kita disediakan berkat hidup kekal. Kita disediakan berkat-berkat ya yang luar biasa bagi kita, yang tersimpan di sorga. Ayat kelima minggu lalu ya, yaitu kamu. Nanti selanjutnya itu walaupun agak panjang bisa diringkas ayatnya, penjelasannya. Ayat kelima, yaitu kamu, ya, yang dipelihara dalam apa, saudaraku? Kekuatan Allah. Minggu lalu saya jelaskan apa yang dimaksud dengan kekuatan Allah, yaitu Roh Kudus, karena imanmu. Jadi ketika sementara kamu jadi kan menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi sederhananya begini, saudaraku ya, sederhananya, kesimpulannya secara sederhana bahwa Allah itu merencanakan keselamatan itu ya sudah sebelumnya, memilih orang-orang ini, yang maksudnya memilih itu mengetahui gitu misalnya.
Orang-orang diselamatkan, makanya mengirim rohnya untuk menguduskan mereka yang terpilih ini loh. Orang-orang yang Tuhan tahu ini. Nah, nanti gimana orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak, yang Allah tahu ya, yang tidak diselamatkan, berarti Allah membiarkan mereka. Karena ada firman Tuhan ngomong, di Petrus juga itu di pasal 2 ya. Allah tidak menghendaki ya semua orang binasa. Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Di Petrus juga, 2 Petrus nanti itu ada. Suratnya yang kedua. Rasul Petrus menjelaskan Allah itu kepingin semua diselamatkan. Mau semua diselamatkan. Tapi masalahnya manusia itu bukan robot. Bukan boneka, papet yang bisa diatur kayak wayang gini ya saudara ya. Tidak bisa, mereka memilih sendiri. Tapi Allah tahu. Nah, Allah mengirim rohnya untuk menguduskan, untuk memisahkan. Ya, bahkan di sini tadi untuk memelihara ya, dengan kekuatannya orang-orang yang diselamatkan ini saudaraku, oleh supaya menerima Kristus dan menerima pengampunan dosa melalui pengorbanan Yesus, dilahirkan kembali. Orang-orang ini umat yang disebut ini umat Allah ini saudaraku, ya ini disebut umat Allah, itu diberi roh, ya kekuatan Allah, dinamisnya Allah untuk memelihara. Ya minggu lalu udah saya bandingkan dengan ayat, coba kita lihat lagi 1 Petrus yang pasal 4 ayat 14. Ya kan? Ya ini saudaraku. Kalau lebih jelas di ayat 13, Ayat 13, mau lebih jelas. Ayat 13 dikatakan sebaliknya, atau lebih jelas ayat 12, supaya saudara tahulah ya, secara singkat ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sama kan dengan ayat tadi, ya toh? Kamu dilahirkan kembali untuk menerima satu kehidupan yang penuh pengharapan, ya toh, yang tidak dapat layu, tidak dapat cemar, tidak dapat binasa, yang tersimpan di surga bagi kamu, di mana ayat selanjutnya di situ dikatakan yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, sementara kamu menantikan, jangan ini dulu, kamu itu belum disuruh, bablas saya, ya toh, sementara kamu menantikan keselamatan dengan dinyatakan kepadamu, pada Yesus menyatakan dirinya, hampir sama dengan ini, supaya kamu juga boleh bergembira, bersukacita waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi waktu kita diselamatkan, sudah diselamatkan bukan berarti waktu di dunia terus hidup kita itu kayak malaikat ya, terus hidup kita sudah enggak ada masalah. Rasul Petrus mengingatkan kamu juga akan menghadapi masalah, kamu juga akan menghadapi tantangan, tetapi kamu bersukacitalah, tetapi kamu bergembiralah. Ya, kenapa? Kalau ayat 14 ini dikatakan ayat 14 lah, 1, 2, 3, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, karena Anda diselamatkan dengan nama Kristus dan Anda dinista karena itu berbahagia. Sebab kenapa saudaraku? Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab roh kemuliaan. Siapa itu roh kemuliaan? Yaitu roh Allah ada padamu. Ada di mana? Padamu, pada saya, pada saudara. Roh Allah ini ada pada orang yang percaya kepada Yesus. Untuk apa? Tadi kita kembali pasal 1 ayat ketiga. Disinilah menjelaskan ayat 5. Saya lagi baca sama-sama. Yaitu kamu yang dipelihara apa saudaraku? Dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu apa? Menantikan keselamatan. Jadi sementara Anda menantikan Yesus datang kedua kali untuk mengaruniakan hidup yang kekal. Untuk mengaruniakan yang tidak dapat layu, tidak dapat cemar, tidak dapat binasa. Sambil saudara menantikan itu, Anda menghadapi tantangan, Anda menghadapi ujian-ujian, penderitaan hidup. Nah, kalau tadi dibaca enggak usah kamu bersukacitalah kamu. Ya, bersukacitalah, bergembiralah karena roh Allah ada padamu. Untuk apa roh Allah ada pada kita? Yaitu untuk memelihara kita di dalam kekuatan Allah. Ayat 6 minggu lalu ya. Nanti lanjutnya ayat 7 ya. 6 dan 7 kita baca. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu,
Ya, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah apa? Pencobaan-pencobaan. Ya, penderitaan-penderitaan yang dialami orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya Yesus, yang mendapatkan janji hidup kekal, yang mendapatkan janji kehidupan yang penuh pengharapan. Ternyata dalam kehidupannya ada penderitaan. Dalam perjalanan hidupnya ada kesulitan, ada tantangan. Untuk apa itu semua? Nah, maksud semuanya itu, ayat 7, ialah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu, baca terusnya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu, baca sama-sama, 1, 2, 3, memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, maksudnya waktu datang kedua kali ya, saudaraku, untuk datang sebagai hakim, untuk memberikan kehidupan yang kekal. Ya, jadi hakim kan yang di sebelah kanannya, Matius 25 itu ya, masuklah dalam kehidupan yang kekal, kebahagiaan Tuhanmu, Tuhanmu ya. Yang kiri ya, kamu masuk dalam neraka yang disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebetulnya neraka itu bukan untuk manusia. Dengar baik-baik, saudara. Allah tidak pernah membuat neraka bagi manusia. Saudara baca Matius 25, ayat 13. Saudara. Itu disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara. Sebetulnya itu. Saudara. Tetapi karena manusia mengikuti iblis, ya ikut ke sana gitu, saudara ya. Nah, di sini Yesus nanti akan datang sebagai hakim menyatakan kemuliaannya. Sementara Anda menantikan ini, di dunia ini Anda menghadapi tantangan. Tapi tidak usah takut, tidak usah kecil hati. Ya, ayat ini ngomong, kamu dipelihara oleh kekuatan Allah, yaitu roh Allah yang ada padamu. Itu menjadi kekuatan kita. Ini kan Tritunggal juga, saudaraku. Maksud saya begitu, saya menunjukkan, ya toh, tadi kalau ayat 2, Allah yang merencanakan, Roh Kudus yang menguduskan, Roh Allah yang menguduskan, Yesus yang mencurahkan darah untuk menebus dosa. Yang ayat 3 ini Allah yang melahirkan kembali, merencanakan, ini merencana juga. Jadi kalau disederhanakan Allah itu nanti yang ketiga ini ya, nanti ini kan 2 ini, ayat 2 dan 3 ini menjelaskan minggu lalu, menyimpulkan kembali. Nanti yang selanjutnya ini satu aja, satu topik, tapi nanti saya tunjukkan ayat. Ini juga Allah itu yang merencanakan nanti. Yesus yang mengerjakan, Yesus dan Roh Kudus yang mengerjakan. Jadi Allah Bapa itu adalah Allah yang merencanakan. Dan Allah itu bekerja melalui firman-Nya dan rohnya. Rohnya, Roh Kudus, firman-Nya adalah Tuhan Yesus. Itu cara kerjanya Allah gitu. Itulah misteri Tritunggal sebetulnya. Jadi orang Kristen tidak menyembah 3 Allah. Tapi orang Kristen menyembah berapa Allah? Satu Allah yang bekerja di dalam firman-Nya dan rohnya. Ini yang dikira ada 3, padahal enggak. Itu hanya menjelaskan karya Allah, cara kerjanya Allah. Melalui Yesus dan melalui firman-Nya. Lah melahirkan kembali. Nanti saya akan tunjukkan. Kristus itu juga firman Allah. Di Petrus ya, nanti ada ayat bawahnya, nanti aja. Tapi intinya melahirkan kembali. Allah mau melahirkan kembali. Dengan rahmat-Nya yang besar. Melalui apa? Yesus yang bangkit. Ya toh? Saudara, dari kematian kepada kebangkitan berarti ada suatu perubahan. Ada suatu pembaharuan. Ya toh? Dari mati jadi hidup. Makanya inilah benih kehidupan itu diberikan kepada kita. Terus Roh Kudus. Nah, ini saudaraku. Roh Allah ini apa? Tinggal di dalam orang-orang yang sudah menerima penebusan Yesus untuk memberikan kekuatan, untuk memelihara. Ada berapa Allah kalau gitu, saudaraku? Tetap satu kan, cuman Allah Bapa mengirim firman-Nya jadi manusia untuk menebus dosa, mengirim rohnya untuk menguduskan, memelihara, menguatkan umat yang sudah diselamatkan, mengirim rohnya kepada manusia yang sudah diselamatkan. Apakah Allah jadi banyak? Tidak. Itu adalah misteri hubungan Allah dengan firman dan rohnya, cara kerjanya Allah, karya Allah. Makanya saya menyebut Allah Tritunggal dan karyanya sebenarnya. Tapi kita lebih jelas di sini karya keselamatan. Amin, saudaraku. Bersyukur diselamatkan, amin. Siapa yang menyelamatkan Anda? Allah Tritunggal.
Ya toh, Allah Tritunggal menyelamatkan kita dengan karyanya ya masing-masing tadi ya, yang merencanakan, mengerjakan melalui roh dan firman-Nya. Oke, kita akan lanjut. Nah, sekarang kita akan mulai ayat 8. Ya. Saya nanti akan skip yang masalah penderitaan ya, tentang kekudusan. Gini, ayat ini nanti akan menunjukkan kepada kita, setelah diselamatkan itu kita harus bagaimana gitu. Hidup kudus, berbuat baik, segala macam itu ada. Saya skip, itu nanti untuk pelajaran selanjutnya ketika kita belajar keselamatan ya. Jadi tentang hidup suci, hidup kudus, ya berbuat baik sebagai anak-anak Tuhan ya. Itu nanti ada di sini. Kalau saya bahas itu kepanjangan nanti. Saya akan lebih fokus kepada Allah dan rencana keselamatannya secara pengantar ya, bukan secara isi mendalam. Oke, saya akan cepat ya, ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, yang dimaksud Tuhan Yesus ya, yang telah akan menyatakan diri di akhir zaman sebagai raja, sebagai hakim yang adil. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Kenapa kita memiliki sukacita yang mulia, gembira, ya, yang tidak terkatakan? Karena apa? 9 baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa saudaraku? Keselamatan jiwamu. Dengar baik-baik. Orang Kristen bergembira, bersukacita, bukan karena duitnya banyak. Duit banyak boleh bergembira, boleh bersukacita. Orang Kristen bergembira, bersukacita, bukan karena dapat angpau, dapat rumah, dapat materi. Oh, itu orang dunia juga bisa bersukacita. Tapi Alkitab mencatat, kamu bersukacita, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Ada sukacita yang mulia, ada sukacita yang tidak terkatakan. Karena apa? Baca sama-sama tadi sekali lagi ayat 9. 1, 2, 3. Karena kamu telah mencapai. Sampai. Mencapai itu sudah sampai. Mendapatkan tujuan imanmu. Yaitu apa saudaraku? Keselamatan jiwamu. Inilah bedanya kekristenan dengan agama lain. Agama lain belum mencapai. Mereka berusaha berbuat baik. Mereka berusaha amal soleh, amal ibadah untuk mencapai tujuannya, yaitu keselamatan, tujuan iman. Paham saudaraku? Ayo direnungkan. Saya harus cepat. Coba renungkan. Jadi kalau kita, ini ajaran firman Tuhan melalui Rasul Petrus, sudah selamat atau belum? Karena Anda kan sering dengar, pendeta Anda sudah diselamatkan, enggak usah ngomong ingat kata-katanya pendeta. Dari ayat firman Tuhan, saya mau tanya, Anda sudah selamat atau belum? Kenapa? Kamu telah mencapai. Ini kekristenan itu ditunjukkan, diajarkan seperti ini. Kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sudah selamat gitu loh. Sudah selamat. Enggak usah nunggu nanti. Nanti itu hadiah ya, hidup kekalnya saudaraku. Kalau selamatnya sudah gitu. Tujuan imanmu sudah tercapai. Kalau agama lain ngajarnya lain. Kamu harus mencapai keselamatan. Kejar itu keselamatan dengan cara apa? Amal ibadah soleh. Ibadah yang khusyuk iman untuk mencapai. Kalau Kristen lain saudaraku. Kamu telah mencapai. Lah ini kadang-kadang bikin orang Kristen mungkin ibadah aja seminggu sekali. Diajak kersel aja ogah-ogahan. Udah mencapai. Tapi nanti saya akan jelaskan saudaraku. Ya, apakah berarti kita enggak perlu hidup suci, hidup kudus, beribadah? Itu bedanya di situ. Kalau agama lain, semua agama mengajarkan ibadah, upacara agama, ya, liturgi agama, ibadah-ibadahnya, amal solehnya. Itu supaya mencapai tujuannya. Kalau kita enggak, supaya mencapai tujuan keselamatan. Kita ini sudah mencapai karena anugerah begitu karena terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kembali kamu untuk satu hidup penuh pengharapan, hidup kekal tadi. Sudah mencapai. Karena itu anugerah pemberian Tuhan. Tetapi setelah kita mencapai keselamatan kita,
Saudaraku ya. Lah, hidup di dalam keselamatan ini kita kerjakan. Orang yang sudah diselamatkan itu bukan cuma ngomong doang. Bukan cuma main klaim doang, wah aku udah selamat. Buahnya nanti akan kelihatan. Pohon itu bisa dilihat dari mana? Buahnya. Kalau engkau orang yang diselamatkan, kalau engkau seperti pohon keselamatan, buahmu buah keselamatan. Kalau engkau pohon mangga, buahmu buah mangga. Kalau engkau makanya Yesus prinsipnya itu luar biasa. Yesus ngomong, dari buahnya kamu akan tahu. Engkau ini diselamatkan atau tidak, kelihatan dari buahmu. Hidupmu itu kelihatan. Hidup suci atau tidak. Hidup sebagai manusia rohani atau tidak. Kelihatan nanti. Nah makanya nanti pelajaran tentang hidup suci, hidup kudus itu bukan untuk mencapai keselamatan. Tapi hidup suci, hidup kudus itu adalah buah. Akibat. Buah itu akibat kalau sudah. Ya, kalau pohon ditanam kan akibatnya keluar buah. Kalau engkau diselamatkan akibatnya keluar, ini sudah diganti baru. Dekornya bagus. Buah rohnya ditulis di sini. Kekecilan tapi. Dan kalian agak gede ini, oh tapi sudah mentok ini ya. Ya mungkin dibuat, kelihatan enggak saudaraku? Kasih, sukacita. Dari jauh enggak kelihatan. Oh tambahin yang minus ini. Buahnya ini kelihatan gitu loh. Makanya kenapa ada, terutama Rasul Yakobus, dia nulis orang diselamatkan karena perbuatannya. Lah bukan berarti perbuatan dalam arti seperti agama lain, tidak. Dari dia bermaksud buahmu itu, iman, karena ayat itu di pasal 2 konteksnya kan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman enggak ada buahnya, itu omong kosong, berarti cuma main klaim doang. Aku udah selamat, cuma ngomong tok. Enggak bisa. Selamat itu, hidupmu itu udah selamat, keluar buahnya. Nah nanti makanya kenapa belajar jadi manusia baru, supaya ngerti dan bertumbuh, berbuah, keluar buahnya. Ya. Nah, ayat 10. Jadi saudara percaya sudah diselamatkan, amin. Tinggal ngenteni muncul buah. Ya, ayo sudah muncul belum lah, makanya kenapa ke gereja ibadah. Ya toh, jadi kita ibadah ke gereja, baca Alkitab, berdoa bukan supaya mencapai keselamatan, tidak, supaya keluar buah keselamatannya itu loh. Supaya ini pohon yang benar-benar selamat ini. Jadi saudara pun mantep gitu loh. Lu ada, nanti lain kali saya akan ajarkan perbuatan baik di dalam kekristenan. Bukan untuk keselamatan, mencapai keselamatan, tapi untuk apa? Itu nanti kita akan belajar juga. Salah satunya Anda itu jadi damai. Loh, karena Anda yakin diselamatkan. Kenapa? Maaf gini ya. Kenapa sering, maaf orang Kristen kalau ditanya, yakin belum kamu selamat? Yakin enggak ya? Yakin enggak ya? Kenapa? Maaf. Karena dia sendiri menyadari belum berbuah. Buah saya kok enggak keluar ya. Ini saudaraku. Bahkan yang kedua nanti, ya ini bocoran aja lah, kalau ini Rasul Yohanes ya, kalau engkau berbuat baik itu yang menjadi jaminan doamu dijawab. Ada ayatnya nanti. Kita yakin doa kita didengarkan, karena kita menuruti firman-Nya. Loh ayat itu maksudnya apa saudaraku? Jadi ini istilahnya perbuatan baik itu bukan menambah keselamatan, menambah confidence Anda di dunia ini loh, hidup sebagai orang-orang diselamatkan. Oh nanti lain kali ya belajar ya. Sehingga tuduhan yang mengatakan orang Kristen itu enak ya, cuman percaya tok selamat. Oh tunggu dulu gitu ya. Itu ada penjelasan yang lebih mendalam. Oke, ya. Oke, kita baca tentang keselamatan lebih dalam lagi ya, tentang Allah dan karya keselamatannya, Allah dan rencananya ya. Ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti. Saya akan tunjukkan hari ini, saya mau menjelaskan ya, mengenal Allah dan rencananya di dalam Yesus Kristus. Dalam Kristus biar pendek ya. Mengenal Allah dan rencananya di dalam Kristus. Sebetulnya saya mau menjelaskan tentang praeksistensi Kristus. Sebelum, eksistensi, keberadaan. Keberadaan Kristus sebelum datang ke dunia. Tapi kalau judulnya praeksistensi Kristus kayak sekolah teologi aja nanti ya.
kayak tapi ini kan khotbah untuk umum. Kita akan melihat bagaimana Kristus dalam keselamatan, karya rencana Allah keselamatan menyatakan diri. Bahkan sebelumnya, ayat 10, keselamatan itulah ya yang Anda sudah terima, yang sudah mencapai, yang sudah Anda capai karena imanmu kepada Kristus. Ya, karena ayat 9 itu kan ya, ayat 8. Saya ulangi lagi biar mantep ya. Keselamatan itu udah kamu capai. Kenapa? Ayat 8. Diulangi lagi, ayat 8. 1, 2, 3, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, Yesus maksudnya, namun kamu mengasihinya, ya toh. Jangankan kita, para jemaat mula-mula waktu itu enggak semua pernah melihat Yesus. Kan para rasul saja. Dan 70 murid, 120 murid, kalau Alkitab mencatat ada 500 orang sekaligus waktu Yesus naik ke sorga, itu melihat. Yang lainnya kan seperti kita, jangankan kita, para murid yang lain pun ya pada waktu itu yang tersebar di Asia, di Eropa, enggak pernah melihat. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Nah ini kan iman. Karena iman, nah makanya kamu bergembira dan sukacita karena yang mulia dan tak terkatakan, karena kamu 9 tadi mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan. Jadi karena kita percaya Yesus, kita sudah mencapai tujuan iman kita. Oke, 10 lanjut. Keselamatan itulah, keselamatan yang kita terima ini diselidiki dan diteliti oleh siapa, saudaraku? Nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, bagi saudara dan saya. Ayat 11. Mereka, para nabi, meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh, baca sama-sama, yang dimaksudkan siapa? 1, 2, 3. Roh Kristus. Siapa Roh Kristus ini? Nanti akan jelaskan. Inilah Kristus. Sebelum menjadi manusia. Dia adalah roh. Firman. Lah, kok katanya firman, Pak? Firman itu juga roh. Roh itu maksudnya tidak berwujud fisik. Gitu loh, saudaraku. Itu roh, makanya roh Kristus, ya toh. Roh Allah, ya. Allah adalah roh. Kristus pun sebelum jadi manusia adalah roh. Firman itu roh juga, gitu loh, karena bukan fisik. Oke ya. Saat yang bagaimana dan yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Ngapain Roh Kristus ini, saudaraku? Yang ada di dalam mereka, yaitu para nabi, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi ini zaman para nabi, saya mundur dulu ya saudaraku ya. Jadi ini zamannya para nabi. Tuhan Yesus itu sebelum jadi manusia, ya, Roh Kristus datang kepada para nabi, mewahyukan tentang Kristus. Makanya Alkitab itu para nabi itu isinya tentang Kristus, tentang keselamatan di dalam Kristus, walaupun waktu itu belum disebut Kristus, saudaraku ya. Belum disebut Kristus. Contoh yang paling sederhana minggu lalu saya itu pertama kali proto-evangelism, ya. Proto-evangelion. Proto itu sebelum, Injil yang sudah diberitakan sebelumnya. Waktu manusia jatuh dosa, Allah sendiri yang berbicara. Keturunan perempuan ini itu sudah menubuatkan, ya. Allah itu nabi yang sejati, saudaraku ya, nabi yang sesungguhnya, ya. Dia nabi yang sesungguhnya yang memiliki firman. Allah sendiri bernubuat. Ya, makanya nabi sejati. Bagi orang Kristen, maaf ya, kalau saudara agama lain, Yesus itu nabi. Oh iya memang, dia juga nabi. Dia juga raja, dia juga imam, dia juga manusia. Tapi jangan salah, dia ini Tuhan ya. Jadi manusia, jadi nabi, melayani sebagai nabi, itu masalah pelayanan gitu loh. Jadi mereka itu kalau sudah nabi, ya nabi gitu loh. Lah Allah saja loh nabi sejati. Nabi itu bahasa Yunaninya, sedikit-sedikit biar ngerti ya. Profetes. Ya. Pekerjaannya, profetes itu bahasa Inggris prophetic gitu ya. Profet, jadi profet, nabi. Profetes, kerjaannya profetia, bernubuat. Ya. Menyampaikan hal-hal yang akan datang. Jadi Allah sudah menyampaikan, jadi bernubuat itu
adalah suatu tindakan, perkataan untuk hal yang akan datang. Allah mengatakan, keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepala ular. Tetapi ular ini akan meremukkan tumitnya. Saudaraku, apa maksudnya? Jadi ada ular kalau digambarkan ya, dihancurkan kepalanya, tapi waktu diinjek kepalanya hancur, sempat nyokot, nyatek, gigit, tapi bukan gigit, meremukkan. Loh, kalau cuma gigit kurang jelas, meremukkan tumitnya. Bukankah di kayu salib Yesus dipaku kakinya, tumit dipaku kan, makanya gambar salibnya dipaku kakinya, meremuk. Itu bicara bahwa Yesus di kematiannya di kayu salib akan menghancurkan kuasa iblis. Karena waktu itu iblis merebut kekuasaan dari manusia Adam gitu ya. Dan Allah akhirnya menubuatkan. Inilah Injil pertama kali diberitakan. Ya kan? Dan saudara kalau mau tahu singkat cerita, yang nulis, ayo pengen tahu enggak? Yang nulis Kejadian ini siapa, saudara? Mau tiba-tiba turun dari langit, gedebuk. Kristen enggak masuk akal lah. Buku turun di surga loh, apa ada buku? Itu dunia roh. Ini loh saudaraku, maaf, kadang-kadang surga itu alam roh, dunia roh, tidak fisik gitu loh. Kalau ada api digambarkan ada itu bukan itu fenomena roh, bukan fenomena fisik. Ada buku jatuh dari, kita enggak percaya begitu, ya. Itu firman wahyu memang dari Allah, terus ditulis. Jadi enggak gedebuk gitu ya. Yang nulis Kejadian siapa? Musa. Loh, coba ini bagaimana Musa bisa nulis penciptaan manusia, kejatuhan manusia, evangelion ini. Padahal Musa enggak hadir di situ. Dari mana bisa nulis? Ini yang bikin teolog liberal yang terlalu bebas menafsirkan Alkitab sehingga sering tersesat jalannya. Enggak percaya, Musa enggak ada waktu itu kok bisa tahu. Kok bisa, saudaraku? Ya karena roh Kristus ini datang kepada Musa. Bersaksi. Roh Kristus, mana tadi? Yang ada di dalam mereka itu baru Musa. Nanti belum Yesaya, banyak. Yesaya, itu banyak menjelaskan tentang hamba Tuhan yang menderita. Waduh, dia tertikam oleh karena kejahatan kita. Orang mengira dia kena tulah, sesungguhnya kejahatan kita yang ditanggungnya dosa itu datang kepada Yesaya, datang kepada Daud. Wah, luar biasa. Roh Kristus datang. Yaitu roh yang memberi kesaksian, yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan. Nanti ada Mesias yang menderita, makanya Yesus menderita itu bukan kecelakaan. Yesus menderita itu sudah direncanakan sebelumnya. Amin, saudaraku. Roh yang sebelumnya memberi kesaksian, roh Kristus itu, tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Dan tentang, bukan cuma penderitaannya aja, segala kemuliaan yang menyusul suatu kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Itu sudah ada semua, nanti panjang kalau saya buka. Di perjanjian lama loh, itu ribuan tahun yang, saya beritahu juga ya, Alkitab perjanjian lama itu sebetulnya bukan kitab kita sebetulnya. Itu kitabnya orang Yahudi. Maaf kalau saudara seberang, Taurat sudah dipalsukan. Ya, Injil sekarmu lah. Kita loh mau malsu gimana misalnya orang Kristen. Wong itu Taurat itu loh bukan kitabnya kita. Itu kitabnya orang Yahudi. Kita terima gitu aja. Terima wong itu tulisannya para nabi-nabi umat Israel. Kita enggak mempertanyakan. Ya maaf, kadang mereka mempertanyakan karena mencari nabinya enggak ada. Kok enggak ada, kok enggak sama gitu loh. Wes anggap aja salah. Kalau kita enggak, walaupun orang Yahudi loh sampai hari ini enggak suka sama orang Kristen. Mereka membenci Kristus. Saudara kalau bisa lihat di tulisannya mereka punya Misnah sama satu lagi itu apa ya? Yang tafsiran-tafsiran itu. Mereka menghina Tuhan Yesus beneran. Loh kitabnya loh kita terima. Kenapa? Karena penafsirannya, cara pandangnya beda. Yesus ngomong, orang Yahudi,
Kitab-kitabmu itu loh berbicara tentang aku, tapi kamu tidak datang mencari aku. Karena Alkitab katakan mereka tertutup pikirannya. Tapi puji Tuhan kalau Anda melalui kitab-kitab para nabi, kita lihat Musa menuliskan kejatuhan manusia, Allah menyampaikan janji nubuatan akan menyelamatkan melalui Kristus. Loh, kita terima kok. Lah mereka baca mungkin enggak ngerti itu, tapi kita bersyukur kita baca, kita ngerti Roh Kristus ini datang kepada para nabi, berbicara kepada nabi, bersaksi kepada nabi, para nabi untuk bercerita bagaimana Kristus itu akan datang, menderita dan dimuliakan. Amin, saudaraku. Inilah Kristus sebelum datang ke dunia. Ayat 12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Mereka ini para nabi, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, para nabi yang oleh Roh Kudus. Baca sama-sama, Roh Kudus apa, saudaraku? Yang diutus dari sorga. Menyampaikan apa? Berita Injil kepada kamu. Injil itu berita dari sorga, kabar baik dari sorga. Dibawa Roh Kudus, yaitu hal-hal yang diketahui, yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah ini disebut juga tentang Roh Kudus. Saya mau menjelaskan dikit. Ya, dulu kalau belajar ya sempat keliru lah ya. Tak pikir Roh Kristus, Roh Kudus sama. Ternyata beda. Coba teliti baca ayat ini, saudara. Ya, segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka. Mereka ini para nabi yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Coba direkonstruksi ya. Jadi para nabi memberitakan Injil, gitu loh saudaraku. Injil itu bukan hanya ada, ini maaf, ini kadang kesalahan ya, terutama saudara seberang. Musa menerima hukum Taurat, gitu. Terus apa ini? Tuhan Yesus menerima Injil, gitu loh. Bukan, saya mau katakan dengar baik-baik. Tuhan Yesus tidak menerima Injil, tapi Tuhan Yesus adalah Injil itu sendiri. Amin, saudaraku. Itulah Tuhan Yesus kita, Injil itu sendiri. Dan itu yang diberitakan oleh para nabi. Gitu loh. Ya toh? Jadi para nabi memberitakan Injil. Injil itu artinya berita baik, kabar baik dari sorga yang dibawa Allah untuk disampaikan kepada manusia bahwa mereka akan diselamatkan. Gitu loh saudaraku. Diberi pengharapan. Para nabi memberitakan Injil. Yang membawa Injil ini adalah Roh Kudus yang diutus dari sorga. Roh Kudus dari sorga ini diutus kepada para nabi, supaya para nabi ini memberitakan Injil. Lah Injil tadi itu Roh Kristus tadi, saudaraku, yang diterima, wahyu itu tadi. Firman itu kan roh. Jadi para nabi ini, supaya tidak simpang siur ya, para nabi ini menerima Roh Kristus. Roh Kudus ini yang membawa berita Kristusnya ini loh, berita Injilnya itu. Kalau Anda teliti baca Alkitab nanti ya, Roh Kudus itu yang menyalurkan, saudara. Kasihnya Allah, kekuatannya Allah tadi gitu. Itu yang menyalurkan. Ya, hikmatnya Allah. Tapi kalau Anda teliti yang disebut hikmatnya Allah, kekuatannya Allah, sebenarnya khotbah saya yang kapan itu ya. Kristus adalah hikmat Allah, itu belum saya klaimkan simpulkan di situ. Itu adalah Kristus. Jadi Allah itu, coba waktu Yesus lahir di dunia, ada seorang perawan Maria. Waktu itu tanya, bagaimana mungkin waktu salam bagimu hei orang yang dirahmati Tuhan, ya malaikat Gabriel datang. Apakah arti salammu itu? Karena sebentar lagi engkau akan mengandung dan melahirkan Kristus gini. Wah, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Langsung malaikat itu berkata apa? Ada yang mustahil bagi Allah, karena kamu akan mengandung oleh Roh Kudus. Jadi Kristus ini bisa hadir ke dunia sebagai bayi, sebagai janin di dalam kandungan Maria oleh Roh Kudus, gitu loh saudaraku. Ini cara kerja, misteri cara kerjanya Allah. Kamu akan mengandung oleh Roh Kudus. Kristus datang ke dunia sebagai manusia. Seperti ini konsepnya. Kristus itu, Roh Kristus itu datang. Kristus, kalau supaya tidak bingung ya, saya sebut Kristus yang sebelum jadi manusia sebagai firman. Ya toh?
bisa datang terhantarkan. Firman itu jangan dipikir kayak apa ya, suatu konsep. Saudara tahu bahasa Yunaninya firman, masih ingat apa? Logos. Itu mirip juga logikos, logika. Jadi logos itu, perkataan itu bisa muncul itu karena ada logika. Gitu. Makanya saya sebut satu konsep lah. Jadi suatu konsep tentang Kristus. Kristus itu seperti apa? Menderita mulia itu dibawa Roh Kudus, wahyu tentang Kristus itu loh. Mungkin supaya enggak bingung. Wahyu tentang Kristus. Kristus sebagai wahyu, sebagai firman yang belum jadi manusia. Dibawa Roh Kudus kepada para nabi. Akhirnya para nabi bernubuat. Para nabi menuliskan nubuatan itu, mendokumentasikan dalam kitab-kitab suci sampai kepada kita. Jadi Kristus itu sudah ada sebelum datang keduanya. Ini disebut preeksistensi. Supaya lebih cepat, saya mau loncat ayat yang ke-20. Ayat 20. Ini lebih jelas. Bahkan bukan hanya datang pada para nabi, bahkan sebelum dunia dijadikan. Baca sama-sama. Iya, ini Kristus ya. Kalau saudara baca atasnya, ini kan lanjutan dari Kristus yang darah Kristus yang mahal yang menebus dosa kita. Dikatakan iya, 1, 2, 3, telah dipilih. Siapa yang milih kalau gitu saudaraku? Yang dimaksud Bapa, Allah Bapa. Yang merencanakan di atas tadi jangan lupa. Allah yang merencanakan, yaitu orang-orang yang dipilih. Sesuai dengan rencana Allah Bapa. Allah pun sudah menentukan. Saya lihat terjemahan King James ini, dia menerjemahkan ditahbiskan, saya lihat. Dia menerjemahkan foreordained. Foreordained ya bacanya ya. Ordinasi, diordain, ditetapkan, ditahbiskan. Jadi Yesus itu sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Tapi sederhananya gini, ini menunjukkan preeksistensi Tuhan Yesus. Sebelum dunia dijadikan ya sudah ada, sudah direncanakan, sudah ditetapkan, sudah ditahbiskan Allah. Bahasa Yunaninya itu hampir mirip dengan prognosis tadi ya. Saya bacanya agak belepotan ini. Proegnosmeno. Proegnosmeno. Jadi pro itu sebelum, gnosmeno itu ya seperti gnosis, gnosko dari kata dasar gnosko. Pengetahuan Allah sebelumnya, rencana Allah sebelumnya. Itu sudah ada, sudah ditahbiskan ya sebelum dunia dijadikan. Saya mau tanya, sebelum dunia dijadikan ada siapa saja, saudaraku? Ada siapa saja, saudaraku? Ya kan? Sebelum dunia dijadikan manusia belum ada. Sebelum dunia dijadikan, dunia yang kelihatan ini belum ada. Yang ada waktu itu adalah dunia roh, alam roh, surga, malaikat, dan Allah sendiri. Amin, saudaraku. Dan Allah tentu bersama firman-Nya dan rohnya yang ada di dalam dia. Saya sudah sering ngajarkan, kalau Allah tidak ada firman, berarti Allah bukan cuma bisu, tidak bisa berbuat apa-apa. Allah kalau dalam dirinya nggak ada roh, berarti nggak ada kehidupan. Apalagi disalurkan untuk kehidupan manusia, nggak ada. Makanya Allah itu harus bersama firman dan rohnya. Itulah misteri Tritunggal sebenarnya, Allah yang satu itu. Lah, Yesus itu sebelum dunia dijadikan sudah ada. Ya. Tetapi karena kamu, di situ dikatakan, iya Kristus tadi, roh Kristus itu, oke. Firman, nanti saya akan tunjukkan kenapa dia disebut firman juga. Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Maksudnya zaman akhir itulah zaman ketika Yesus pertama kali datang, itulah dimulainya zaman akhir. Dan setelah cuma 33,5 tahun kan, sebentar di dunia, pelayanannya 3,5 tahun, terus naik ke surga, nanti akan datang lagi di akhir zaman. Akhirnya zaman, ini zaman akhir yang dimulai, nanti akan diakhiri. Dimulai oleh Kristus, diakhiri juga oleh Kristus. Diawali oleh Kristus yang datang sebagai manusia, sebagai bayi yang dikorbankan sesuai rencana Allah untuk penebusan dosa manusia, melahirkan kembali manusia, dimuliakan ya, yang sudah tadi datang pada para nabi. Para nabi bernubuat tentang hal itu, mengajarkan hal itu. Ya, terus naik ke surga, nanti akan datang mengakhiri zaman yang sudah ada ini, saudaraku.
Makanya disebut akhir zaman. Yesus datang untuk menyatakan kemuliaannya. Dan kayaknya kok sebentar lagi, saudara. Saya tidak perlu buatkan tanggal berapa. Kayaknya kok sebentar lagi. Saya waktu ngibur Bu Satiman, tidak usah khawatir Bu, nanti lah kumpul lagi sama-sama. Sebentar lagi Yesus mau datang. Wah, yang belum kawin cepet-cepet bingung. Gimana? Gak usah bingung. Kadang-kadang saya ngomong gini nih jadi yang punya cita-cita, buat apa aku bercita-cita lah, repot. Justru enggak, harusnya gini, sebelum Yesus datang, aku harus maksimal gitu loh. Istri saya gitu, sebelum Yesus datang, kamu harus mencintai aku sampai hebat-hebatnya. Nanti sudah, karena nanti itu Yesus datang sudah tidak ada lagi hidup kayak suami istri, saudaraku. Yang ada di Alkitab katakan hidup seperti malaikat. Ini bagus, saudaraku. Maaf ya, kalau agama seberang itu, kalau saudara nanti katanya ya, kalau ke surga, di situ diberi apa saudaraku? Bidadari. Katanya berapa jumlahnya? 72. Kok geleng-geleng buntu? Yang laki, saya tidak tahu yang perempuan dikasih apa. Jadi 72 bidadari. Bidadari itu malaikat. Tapi luar biasa, kalau kekristenan ngajar, Anda nanti di sana enggak dikasih malaikat, bidadari. Bidadari kan malaikat yang cantik perempuan. Malaikat itu kalau, makanya beda ajarannya. Kalau kita ini, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Roh itu mau apa, ada roh laki, roh perempuan, ada. Roh itu tidak berjenis kelamin, seperti Allah itu roh. Kalau disebut Bapa itu adalah menunjukkan sumber, tadi sudah sering ngajarin ya. Nah nanti Anda di sorga, Anda tidak dapat bidadari. Dengar wanita-wanita, engkau adalah bidadari-bidadari itu. Amin? Amin para wanita, istriku, engkau adalah bidadari-bidadari itu. Malaikat. Yang lagi hidup seperti malaikat. Yesus ngomong, nanti di sorga orang tidak makan minum, tidak kawin mengawinkan. Di surga orang hidup seperti malaikat. Malaikat itu roh, tidak kawin mengawinkan, tidak ada hubungan seks. Maaf ya kalau agama lain kok masih ngajarin di sana nanti mecahin perawan tiap hari kerjaannya 70 sibuk dengan ya hidup yang seperti itu. Kita enggak ada. Makan minum juga enggak ada. Hidup seperti malaikat. Waduh luar biasa, saudara. Mulia banget. Mulia banget ya, engkau lah bidadari itu. Ya. Yang laki-laki enggak tahu apa namanya, kalau bidadara. Hidup seperti malaikat. Enggak usah khawatir, saudaraku. Engkau enggak dapat bidadari, engkau akan jadi bidadari itu ya. Amin. Istilahnya gitu ya. Nah, saya akan loncat terakhir ya. Jadi gini, saya coba nyimpulkan. Dari pasal 1 ini saya mencoba menjelaskan Tritunggal itu dari ayat kedua, tadi sudah jelas karena itu ada 3 pribadi disebut. Kemudian ayat ketiga itu Allah dan Kristus yang bangkit untuk melahirkan kembali, dan nanti ayat ke-5-nya itu ya, roh itu disebutkan yang memberikan kekuatan buat orang yang sudah diselamatkan. Selanjutnya di sini kita tadi melihat bagaimana roh Kristus ada roh kudus disebutkan. Allah yang merencanakan, yang memilih semua itu. Allah yang mengutus, dikatakan coba kembali di sini tadi ayat yang roh yang diutus dari sorga ayat 12. Saya baca dengan cepat. Kepada mereka, para nabi, telah dinyatakan bahwa mereka, para nabi, bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu. Para nabi memberitakan ya. Dengan perantaraan mereka para nabi yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga. Kalau Roh Kudus diutus dari sorga berarti ada yang mengutus. Siapa yang mengutus? Allah, Bapa. Makanya saudara Muslim itu kadang-kadang yang belajar diskusi dengan kita, mereka selalu gagal paham ketika Yesus diutus. Memang ada, engkau yang mengutus aku ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, mereka menyamakan dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad dan Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Lah, menyamakan itu beda. Ya, ini tetap konsep Tritunggal. Karena yang diutus itu nanti ayat di atasnya anak, yang nyebut Bapa. Kalau nyebut Bapa, ya Bapa engkau yang mengutus aku, berarti aku ini anaknya kan, yang ngomong nyebut Bapa. Lah di sini kok Tuhan kok diutus gitu loh. Yesus katanya Tuhan kok diutus. Enggak usah jauh-jauh, ini loh Roh Kudus. Roh Kudus diutus enggak, saudaraku? Diutus dari sorga. Jadi diutus itu bisa kepada siapa saja.
Kalau konsep Tritunggal, makanya mereka enggak pahamnya kan Tuhan kok diutus. Yesus katanya Tuhan kok diutus. Tuhan kok ngutus Tuhan. Oh bingung dia. Loh ini yang diutus rohnya, yang diutus firman-Nya. Ada ayat nanti kalau panjang, Yesaya 55:11. Allah itu loh mengutus firman-Nya, mengutus, laksanakan, kerjakan, sampai jadi kira-kira gitu. Enggak usah heran, makanya kalau beda pelajarannya mau ditemukan ya sulit gitu loh. Ya. Tapi paling enggak Anda bisa mendefense ya, Anda bisa berapologet, oh Kristen itu seperti ini, beda, nggak bisa disamakan. Roh Kudus diutus dari sorga menyampaikan berita Injil, membawa Kristus itu loh. Wahyu Kristus kepada para nabi diberitakan, dan Kristus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan, baru menyatakan diri pada waktu Natal. Saya akan lompat ke ayat yang kalau yang lainnya itu tentang bicara keselamatan, hidup suci, hidup kudus, nanti dalam konsep dalam pelajaran keselamatan saya jelaskan. Ayat 23, cepat. 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Ayat di atasnya itu menjelaskan setelah kita diselamatkan, dilahirkan kembali, kita nanti hidup suci, hidup kudus ya karena Allah itu kudus, harus berbuat baik karena Allahmu itu setia, penciptamu itu baik. Jadi kita sebagai ciptaan dari Bapa yang kudus, ciptaan dari Allah yang suci, yang mulia, kita hidup seperti pencipta kita, kira-kira gitu. Dan bahkan ayat ini menjelaskan kenapa kamu, coba supaya lebih jelas ya, ayat ini muncul karena ayat 22. Dan sebetulnya di atasnya panjang kalau saya buka nanti ya. Ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan. Orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan adalah orang-orang yang telah menyucikan hidupnya. Orang ngomong dirinya sudah diselamatkan, kalau tidak menyucikan hidupnya, ada masalah. Nanti lain kali dibahas tentang keselamatan. Karena kamu telah menyucikan dirimu. Ingat ya, kita menyucikan diri bukan supaya diselamatkan. Kita karena sudah diselamatkan, makanya kita menyucikan diri. Oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih. Persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kenapa kamu bisa menyucikan diri? Kenapa kamu bisa taat? Kenapa kamu bisa mengasihi? Ini jawabannya 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Orang yang belum diselamatkan, orang yang belum dilahirkan kembali, tidak akan mampu hidup suci, tidak akan mampu taat, tidak akan mampu mengasihi. Yang keluar hanya psikikos, kasih dunia, kasih jiwani saja. Kasihan bisa. Lihat orang itu kasihan, itu jiwani, semua orang. Itu karena memang kita diciptakan serupa dengan Tuhan, walaupun jatuh dosa, kehilangan kemuliaan, tapi percikan-percikan, ya sisa-sisa kemuliaan itu masih ada, itu aja udah lumayan, saudaraku. Sesungguhnya kita lebih dari ini seharusnya sebelum jatuh dosa. Nanti lain kali kita bahas tentang keselamatan itu, manusia sebelum jatuh dosa harusnya seperti apa. Rencana Tuhan mengembalikan seperti apa, kita bahas nanti. Jadi selama orang itu belum dilahirkan kembali, tidak akan mampu hidup suci. Tidak akan mampu taat, tidak akan mampu mengasihi. Renungkan, saudara. Karena kamu telah dilahirkan kembali, ini jawaban di atas. Kamu menyucikan dirimu dalam ketaatan, kamu mengasihi. Ya, karena kamu telah dilahirkan kembali, perhatikan baik-baik, bukan dari apa? Benih yang fana, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu apa? Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Loh, tadi di pasal 3, ayat 3, pasal 3, siapa yang melahirkan kita kembali? Allah melalui kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus telah melahirkan kita kembali. Tapi yang ini dikatakan kamu telah dilahirkan oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Makanya berkatnya kehidupan yang kekal. Karena yang melahirkan kekal, dilahirkan kembali. Nah, disinilah Rasul Petrus menunjukkan bahwa Yesus itu sebelum jadi manusia, yang disebut Yesus Kristus, dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia adalah firman, dia adalah roh, wahyu Allah yang datang. Jadi wahyu yang selama ini datang kepada para nabi, firman yang datang kepada para nabi, itulah sebetulnya Kristus. Bahkan oleh firman, ya, nanti di pasal ada di Petrus juga, dunia ini dijadikan oleh firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Makanya Kristus itu sudah ada. Dia adalah wahyu Allah, dia adalah firman Allah, ya, yang menciptakan segala sesuatu.
yang datang kepada para nabi untuk diajarkan kepada umat Tuhan, kepada kita, dan datang sebagai manusia pada akhir zaman, zaman akhir ya, yaitu pada peristiwa Natal ya, untuk menyatakan dirinya kepada kita, menderita, mati, menebus dosa, bangkit, melahirkan kita kembali, naik ke surga dalam kemuliaan, untuk menyediakan kemuliaan buat kita nanti pada waktu dia datang kedua kali. Semuanya ini sudah di dalam rencana Allah. Amin, saudaraku. Sebetulnya kalau saya akan tutup gini ya, banyak orang bertanya, kenapa Tuhan kok bisa mati? Sudah ada sudah direncanakan Allah semua itu. Kok Yesus kok harus menderita, kok harus disalib segala macam? Sudah ada di dalam rencana Allah semua, saudaraku. Dan rencana Allah ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Minggu depan saya akan lebih jelaskan lagi. Rencana Allah di dalam keselamatan manusia, di dalam Bapa, nanti Allah Tritunggal saya akan jelaskan. Itu lebih detail lagi rencananya Allah tentang keselamatan. Ini hanya sebagai pengantar saja. Mari kita berdoa, saudara. Kita akan berdoa. Saya minta nyanyi lagu tadi ya, lagu Natal tadi. Refnya saja. Sama bait kedua itu bagus kayaknya, bait keduanya. F tadi ya. Mari kita berdoa, kita sambut Kristus yang telah datang. Dan sekarang naik, sudah ada di sorga dalam kemuliaannya. Dan nanti akan juga datang menyatakan kemuliaan kepada kita. Dan kita akan menerima kemuliaan, kita akan dimuliakan bersama-sama Dia. Kita yang sudah diselamatkan, sudah percaya Kristus. Haleluya. Hei mari berhimpun dan bersukaria, turut semua di mana Kristus datang sebagai manusia. Haleluya, mari pandang, marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Bait kedua, terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun, haleluya, telah menjadi manusia, menjadi manusia. Allah sendiri, haleluya, Allah sendiri dalam rupa insan, dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi bait keduanya, saudaraku. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun, telah menjadi manusia, menjadi manusia. Allah sendiri, haleluya, Allah sendiri dalam rupa insan, dalam rupa insan, dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Coba ambil waktu merenungkan sebentar sebelum kita akhiri doa, saudara. Renungkan, saudara. Allah sudah menyatakan dirinya, menyingkapkan dirinya, sudah membuat dirinya dikenal, difahami melalui wahyunya yang datang kepada para nabi, yang dibawa oleh Roh Kudus kepada para nabi. Dan wahyu Allah ini, Roh Kristus ini, bersaksi bagaimana Allah mau menyelamatkan. Inilah yang disebut Injil, kabar baik. Allah mau menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Allah mau menyelamatkan melalui Kristus yang menderita dan dimuliakan. Melalui kematiannya, penderitaan di kayu salib, Dia mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Itulah isi hukum Taurat. Di luar itu orang tidak mengenal keselamatan dari Allah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kalau sudah tahu ceritanya Adam waktu jatuh dosa, malu dia pakai baju dari daun-daunan. Tapi setelah Allah datang menghakimi dan kemudian mengusir dari Taman Eden, sebelum keluar dari Taman Eden, Allah membuatkan baju dari kulit binatang. Tahu enggak kulit binatang apa yang dibuatkan Allah untuk mereka? Yaitu domba. Itulah korban pertama kali yang terjadi. Itu gambaran pengorbanan Kristus. Dari mana kita tahu itu domba? Anaknya Adam, Kain dan Habil mempersembahkan persembahan. Kain ditolak persembahannya, Habil diterima persembahannya. Habil mempersembahkan, Habil seorang gembala, mempersembahkan kambing domba, mempersembahkan dombanya. Karena Habil mengingat, ayahku dulu harusnya mati, terkutuk. Karena melanggar perintah Tuhan, jika kamu makan buah ini, kamu tidak taat, kamu akan mati. Tetapi Allah memberikan anugerah, memberikan kesempatan, mengorbankan binatang dan memberikan baju dari jubah kulit binatang. Itu gambaran bahwa manusia tidak bisa menutupi dosanya dengan buatannya sendiri. Dengan perbuatannya sendiri, dengan daun-daunan. Itu gambaran manusia sekarang yang berusaha menyelesaikan dosanya, yang berusaha tampil baik, performs dengan baik supaya nanti selamat dengan amal ibadahnya, dengan kesolehannya. Tapi mereka tidak sanggup. Itu gambaran ketika Adam membuat baju dari tumbuh-tumbuhan, bahkan itu disebut cawat juga, untuk menutupi ketelanjangannya, tapi tidak layak di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan mengorbankan domba dan mengambil kulitnya. Itulah darah pertama kali tertumpah di Taman Eden. Itu gambaran Kristus. Proto Evangelion, Injil sebelum ini. Itulah Injil pertama kali. Proto yang pertama kali, Injil yang pertama kali diberitakan oleh Allah sendiri. Saudara-saudaraku, karena begitu besar kasih Allah, kerinduan Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Injil yang dari sorga, kabar baik. Saya berharap saudara yang mendengarkan ini, Anda benar-benar menyadari, Anda benar-benar membuka hati. Selama masih ada kesempatan, Allah sudah mengetahui sebelumnya orang-orang yang menjadi anak-anaknya, umat-umat pilihannya. Makanya Allah memberikan kesempatan kepada semua orang, termasuk terutama orang-orang sudah dipilihnya ini. Makanya ketika Anda mendengar firman Tuhan, ada firman Tuhan katakan, jangan keraskan hatimu ketika Tuhan berbicara. Karena mungkin ini saat yang terakhir kau mendengar Tuhan berbicara. Karena setelah itu, saya lain kali akan mengajarkan tentang antropos, tentang manusia. Suatu kali manusia bisa gelap, manusia bisa tumpul akal budinya, nusnya. Mereka sudah tidak bisa lagi mendengar firman. Selama Anda masih bisa mendengar firman, masih ada kesempatan.
Kristus, Sang Wahyu, Sang Firman itu datang kepada Anda, kepada kita, kepada para nabi, pernah datang ke dunia jadi manusia, menyelesaikan korban keselamatan buat kita, kebangkitannya melahirkan kita kembali, memberikan benih kehidupan yang baru buat kita, manusia baru, naik ke sorga untuk menyediakan kemuliaan yang akan kita terima kelak, karena kita telah kehilangan kemuliaan itu setelah nenek moyang kita Adam jatuh dosa. Lihatlah rencana Allah ini. Pagi ini saya rindu Anda mengenal Allah dan rencananya di dalam Kristus. Terima, percaya, sekalipun kamu belum melihatnya, tidak pernah melihatnya, tapi kamu mendengar tentang Kristus dan kamu percaya. Itulah iman. Dan ketika kamu percaya, kamu telah mencapai tujuan kepercayaanmu tadi, yaitu keselamatan. Dan kamu sudah diselamatkan, kamu telah mencapai keselamatan yang sudah disediakan Tuhan bahkan sebelum dunia dijadikan. Terima, saudaraku, terimalah dan biarkan benih keselamatan, benih yang kekal ini, benih firman yang melahirkan kembali ini jatuh di hatimu, ada di hatimu, nanti akan bertumbuh dan kau akan berbuah. Kau yang diselamatkan, kau akan berbuah hidupmu. Buah pertobatanmu akan nampak, buah roh, buah keselamatan itu akan nampak. Mari kita akhiri ibadah kita, bangkit berdiri. Sebelum kita akhiri ibadah kita, terima, saudaraku, terima. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sambil kita taruh tangan kita di dada kita, saudara. Iya. Sembah dan biarkan puji benih firman itu yang melahirkan engkau kembali. Karena kamu tahu bahwa kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, benih yang kekal, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Biarkan saat ini hatimu dijamah Tuhan, batinmu dijamah Tuhan. Yang dilahirkan bukan lahiriahmu, tapi manusia di dalam kamu. Rohmu dilahirkan kembali. Roh yang ada di dalam batinmu. Biarkan pagi hari ini, sebelum kita tinggalkan tempat ini, dan engkau menyadari bahwa firman Allah, yaitu Kristus, yang kau percaya melalui kematiannya menebus dosa, kebangkitannya, dan kuasa kebangkitan, kuasa kehidupan yang baru. Engkau mengalami kelahiran kembali, engkau menerima kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak fana, kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak bisa cemar, tidak bisa layu, tidak bisa binasa. Ucap syukur, saudaraku. Kita nyembah Tuhan bukan supaya diselamatkan. Kita beribadah kepada Tuhan bukan supaya diselamatkan, supaya masuk surga. Tapi karena kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima hidup yang kekal itu. Kita sudah menerima kelahiran kembali itu. Sembah, makanya kita menyembah Dia. Kita bersyukur kepada Dia. Dia sembah. Kita percaya, kita menerima sukacita yang mulia dan tidak terkatakan itu. Karena keselamatan itu membawa sukacita, bawa kegembiraan.
bukan dari dunia ini, tapi dari sorga. Mari jemaat saja, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sekali lagi dari hatimu, saudara. Hati atau roh yang sudah dilahirkan kembali, hati yang baru ini. Ucap syukur. Haleluya. Raja, haleluya, sembah Kau Tuhan, sembah dan puji. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal-Mu, kami boleh mengenal rencana keselamatan-Mu, dan kami boleh diselamatkan melalui Kristus dan kuasa Roh Kudus yang menjamah kami, Roh Kudus yang memberi kekuatan, oh Roh Kudus yang menguduskan hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami rindu dalam bulan Desember ini kami boleh merayakan Kristus yang datang, Kristus yang telah datang ke dunia, Kristus yang sudah ada, yang ada dan yang telah ada sampai selama-lama, yang menyatakan dirinya kepada kami, menyatakan diri 2000 tahun yang lalu sebagai manusia, sebagai Kristus yang menderita, mati, bangkit dan naik ke sorga, dan yang nanti akan datang kedua kali sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang akan mengaruniakan keselamatan, kehidupan yang kekal yang sudah disediakan bagi orang-orang yang telah diselamatkannya. Ucap syukur Tuhan buat rencana, buat karya-Mu. Terima kasih Allah Tritunggal. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu, atas rancangan-Mu yang Kau kerjakan melalui Kristus, firman-Mu yang Kau utus ke dunia untuk menyelamatkan kami, melalui Roh-Mu yang Kau utus untuk menjamah kami, menguduskan kami, menguatkan kami, beri kehidupan kepada kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami mengucap syukur menerima anugerah keselamatan-Mu. Yang percaya, bersyukur sudah diselamatkan oleh karya Bapa di dalam Yesus Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.